Halo, nama saya Cheers McLengkong. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen risiko. Di sini saya ambil poinnya yang A, profil organisasi. Yang pertama saya ambil nama organisasi Parfum Oktarin. Yang kedua, jenis usaha atau aktivitas utama UMKM di bidang produksi dan penjualan parfum lokal dengan sistem yang nomor pertama penjualan online, marketplace, dan media sosial. Yang kedua, penjualan parfum botol yang sudah pasti restock. Yang ketiga, target pasar remaja hingga dewasa muda. Yang poin nomor 3, proses bisnis utama atau ringkas. Yang pertama, riset dan formulasi aroma. Nomor 2, pengadaan bahan baku, bibit parfum, alkohol, botol. Dan nomor 3, proses pencampuran dan pengemasan. Nomor 4, quality control sederhana. Nomor 5, penjualan dan distribusi. Nomor 6, pencatatan keuangan. Dan poin nomor 4, tujuan organisasi ringkas. Yang pertama, menyediakan parfum lokal berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Yang nomor 2, bangun brand yang parfum yang dapat dipercayai konsumen. Yang ketiga, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Yang poin B, identifikasi risiko. Dan di sini ada nomor sampai 10 contoh kategori risiko operasional dan deskripsi risiko. Yang pertama, kualitas aroma tidak konsisten, keterlambatan pengadaan bahan baku, kesalahan pencemasan produk, arus kas tidak stabil, dan kenaikan area harga bahan baku, kekurangannya keterampilan peracik parfum, ketergantungan pada suatu orang kunci, gangguan marketplace atau akun toko, dan juga produk tidak memenuhi standar BPOM, ulasan negatif dari pelanggan. Dan untuk di sini poin C, risk register. Di sini ada kode sampai R10 yang deskripsi resikonya aroma tidak konsisten, bahan baku terlambat, salah label atau botol, cash flow terganggu, harga bahan bakar naik, SDM kurang terampil, ketergantungan SDM, akun toko diblokir, tidak lolos BPOM, review negatif. Ada untuk penyebab, SOP tidak baku, supplier terbatas, human error, penjualan fluktuatif, dan inflasi, minim pelatihan, hanya satu peracik, pelanggaran platform, dokumen kurang, produk tidak sesuai. Dan untuk dampak, komplain pelanggan, produksi terhenti, rektur produk dan operasional terhambat, margin turun, mutur produk turun, produksi berhenti, penjualan terhenti, sanksi hukum, citra rusak. Dan untuk prop 1 sampai 5, untuk tingkat yang pertama ada 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 2, 4. Untuk impact dari 1 sampai 5 ada tingkat 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4. Dan untuk skor di sini ada nomor 1 16 dan nomor 2 12, 9, 16, 12, 12, 20, 8, 10, 16. Nah, untuk level di sini tinggi, sedang, tinggi, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi. Dan untuk mitigasi, standarisasi, formulasi, tambal supplier, checklist KC, dan cadangan, penyesuaian harga, training rutin, ahli pengetahuan, patuh SOP, marketplace, urus regulasi, dan layanan CS cepat. Nah, untuk di sini ada owner juga, staff, admin, dan untuk poin D, peta risiko, risk matrix. Yang pertama, matriks risiko 5x5, probabilitas TVS, dampak, keterangan skala. Dan di sini untuk probabilitasnya P1 sangat jarang, 2 jarang, 3 sedang, 4 sering, dan 5 sangat sering. Untuk dampak D, 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Untuk tabel matriks 5x5, probabilitas dampak 5 sering, sangat sering, 4 sering, 3 sedang, 2 jarang, dan 1 sangat jarang. Nah, untuk di sini nomor 2 yang sedang R8, dan di sini yang 3 sering R3, dan di sini 4 R1, R4, dan R10 itu di bagian sering, dan di sini R2 dan R5 dan R6 di sini sedang, dan di sini R7 sering dan R9 jarang. Untuk plot risiko daripada matriks berikut ada 10
risiko parfum Octaren ke dalam matriks. Di sini ada kode R1 sampai R10, probabilitas 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 4. Dan di sini dampak ada 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 2, 3, 5, 4. Nah, untuk keterangan, yang pertama ada aroma tidak konsisten, keterlambatan bahan baku, kesalahan pengemasan, arus kas tidak stabil, kenaikan harga bahan baku, SDM kurang terampil, ketergantungan satu SDM, gangguan pada akun marketplace, risiko, legalitas BPOM, review negatif pelanggan. Untuk di sini interpretasi peta risiko yang pertama risiko tinggi R1, R4 dan R7 dan R10, yang kedua risiko sedang R2, R5 dan R6, dan terakhir R9. Risiko nomor 3 risiko rendah R3 dan R8. Di sini risiko dengan level tinggi menjadi prioritas utama dalam penyusunan rencana mitigasi pada bagian E, yaitu poin E, rencana mitigasi risiko, yaitu lebih tepatnya 5 risiko prioritas. Nah, untuk di sini R1 atau R7 ketergantungan pada satu SDM. Yang pertama strategi reduce, yang kedua action plan atau dokumentasi resep dan training karyawan, yang ketiga waktu dalam 1 bulan, dan yang keempat KPI minimal 2 orang mampu meracik parfum. Yang kedua R1 aroma tidak konsisten. Yang pertama di sini contohnya strategi reduce, yang kedua action plan, SOP bahan baku dan takaran digital, dan contoh nomor 3 waktu dalam 2 minggu, dan di sini yang keempat KPI komplain ke aroma kurang dari 5%. Nah, untuk nomor 3 R4 arus kas tidak stabil. Contoh nomor pertama strategi reduce, action plan pisahkan kas dan usaha pribadi. Yang ketiga waktu dalam 1 bulan. Yang keempat KPI cash flow positif tiap bulan. Dan nomor 4 R10 review negatif pelanggan. Yang pertama ada contoh reduce. Di sini untuk action plan CS respon kurang dari 24 jam dan kebijakan retur. Dan nomor 3 waktu berjalan, dan di sini keempat KPI rating toko lebih atau sedang dari 4,5. Di sini nomor 5 untuk R7 gangguan operasional kritis, atau nomor 1 strategi avoid, dan nomor 2 action plan atau backup SDM dan terjadwal produksi. Nomor 3 waktu dalam 1 bulan, dan nomor 4 KPI tidak ada dalam produksi terhenti. Sekian dari saya, presentasi saya, manajemen risiko. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih.